jaruhu wallahi lam yudami Muhammadun tabatin dunya bibi'zatihi Muhammadun jabil ayati wal hikami Muhammadun yawma ba'thin nasi syafi'una Muhammadun nuruhul hadi minaz-zulami Muhammadun qaimun lillahi dhu himami Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi Fatihah Nastaftihu biha majlis. Yuk Fatihah Fatihah Nastaftihu biha majlisana Lana ta'ala yafidu dhunub wa yasturu yushiful qulub balikul matub wa anna Allah yubarik lana wa yubarik bima 'allamana wa ma'allamana Waliyati Allah Ta'ala yarzuquna al-futuh wa rusuh wa salat sawaduh wa salat nasuh Rumah nuhdi thabah hadihil khira'ah ila ru'il Habib Muhammad bin Muhsin as-Saggar Allah yafillahu wa yarhamu miskina nawati walidina wa idhi khasa wa jamawatin awati muslimina wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bijahin nabiyyi wa alihi wa sahbihi Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil ilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sehingga pada sore hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majelis yang insyaallah Allah ta'ala berkahi. Di dalamnya insya Allah kita akan mendapatkan manfaat untuk urusan dunia dan akhirat kita. Walaupun di tengah suasana hujan, tapi Allah Ta'ala masih meringankan langkah kaki kita dan membulatkan niat kita untuk tetap bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan pahala yang Allah akan berikan kepada kita hari ini berlipat ganda karena kesulitan yang kita alami pada sore hari ini untuk bisa sampai ke majelis ini. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa guru kita yang biasa mengisi majelis ini
Ustazuna Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab. Beliau sedang tidak sehat. Tadi beliau menelpon dan minta kepada Al-Fakir untuk menggantikan beliau. Nah, beliau lagi kurang fit kondisi tubuh beliau. Kita doakan mudah-mudahan beliau disehatkan kembali oleh Allah Ta'ala supaya bisa tetap begitu pula kondisi hati. Hati kita kadang sehat dan kadang sakit. Kalau kita ingin mendeteksi fisik kita ini sedang sakit atau tidak, itu bisa kita rasakan. Kalau kita merasakan tubuh ini meriang, tidak enak, agak berat, pasti di situ kita akan membuat kesimpulan bahwa kita sedang tidak sehat. Fisik kita sedang sakit. Itu cara kita mendeteksi atau mengetahui kita ini sedang dalam keadaan sehat atau tidak. Begitu pula ada cara untuk mendeteksi, untuk mengetahui apakah hati kita ini sedang sehat, sedang baik-baik saja atau sedang sakit. Kalau kita tahu bahwa kita ini kurang sehat, kita akan istirahat. Kemudian kita akan berobat. Kalau memang sakit ini semakin parah, kita akan pergi ke dokter. Kemudian berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Itu yang kita lakukan kalau fisik kita yang sakit. Lalu bagaimana yang kita lakukan kalau seandainya kita tahu bahwa hati kita yang berpenyakit? Manusia itu kurang perhatian dengan kondisi hatinya. Sehingga kadang-kadang dia tidak tahu bahwa hatinya itu sedang bermasalah, sedang berpenyakit. Sehingga dia biarkan sampai pada saatnya penyakit di hati itu semakin berbahaya. Akhirnya membuat hati itu mati. Waliyadzubillah ta'ala min dzalik. Dan hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang mati. Wa inna ab'adal qulub ila rahman qalbun qasi. Hati yang paling jauh dari Allah yang Maha Rahman adalah hati yang keras, hati yang sudah mati. Oleh sebab itu penting kita untuk mengetahui apakah hati kita ini sedang baik-baik saja atau sedang berpenyakit. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, min alamati sihhatil qalbi, di antara tanda bahwa hati kita ini sedang baik-baik saja, sedang tidak sakit, annahu idza fatahu wirduhu minal Qur'an, bahwa saat kita ketinggalan atau kelewatan bacaan wirid kita dari Al-Qur'an, ta'allama, ada rasa perih di hati kita, ada rasa sakit di hati kita, ada rasa penyesalan yang kita rasakan saat kita kehilangan atau ketinggalan wiridan kita yang biasa kita lakukan, terutama bacaan Al-Quran. Karena para salaf itu punya kebiasaan baca Quran di malam hari. Umumnya mereka itu punya rutinitas kebiasaan baca Quran di malam hari. Kalau seandainya mereka mengalami sebuah kejadian di mana mereka tertidur sehingga harus kehilangan kesempatan untuk baca Quran di malam hari, mereka akan menyesal, mereka akan merasa perih sekali hatinya karena ketinggalan atau kehilangan kebiasaan baca Quran di malam hari. Atau kalau seandainya kita mau luaskan lagi, orang yang hatinya bermasalah atau orang yang hatinya sehat itu adalah orang yang ketika ia kehilangan kesempatan untuk berbuat baik, dia menyesal atau bahkan dia menangis. Jadi ada kesempatan untuk berbuat baik, tapi karena kesibukan mungkin, akhirnya dia melewatkan kesempatan itu. Setelah itu dia menyesal, setelah itu dia menangis, setelah itu dia seakan-akan merasa telah melakukan perbuatan dosa sehingga dia harus minta ampun kepada Allah. Karena hadus salaf, diantara salah seorang salaf kita, apabila dia tidak sempat membaca Quran di malam hari karena ketiduran, akibat capek, maka besok paginya dia akan menangis. Kemudian dia mengatakan, tidaklah aku kehilangan kesempatan membaca Quran di malam hari
kecuali karena dosa yang aku perbuat sehingga Allah halangi aku untuk bisa membaca Al-Quran di malam hari. Tidaklah aku tidak membaca Quran di malam hari sebagaimana biasanya, tiba-tiba malam itu tertidur, atau tiba-tiba malam itu punya kesibukan yang membuat ia tidak baca Quran. Apa yang ia katakan? Kecuali itu karena sebab dosa yang aku perbuat. Dosa inilah yang menghalangi aku untuk bisa baca Quran di malam hari. Jadi sampai seperti itu mereka. Ini menunjukkan bahwa hati mereka benar-benar hidup. Berarti kalau seandainya kita biasa-biasa saja, ketika kita harus kehilangan kesempatan untuk melakukan kebaikan, biasa. Satu hari tanpa Al-Quran, biasa. Satu hari tanpa sholat jamaah, biasa. Satu hari tanpa kebaikan-kebaikan yang semestinya bisa kita lakukan, tapi tidak, kita biasa saja, aman-aman saja, santai-santai saja. Nah, dikhawatirkan hati ini bukan lagi sedang sakit, tapi sudah kronis. Dikhawatirkan hati ini akan mati. Dikhawatirkan. Kalau seandainya ketika kita ketinggalan untuk melakukan kebaikan, tapi respon kita biasa saja, tidak ada rasa menyesal, tidak ada penderitaan di dalam hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu ketika perang Tabuk adalah perang terakhir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ikuti. Terjadi di tahun 9 Hijriah. Perang Tabuk. Kenapa dinamakan perang Tabuk? Karena perang ini terjadi di wilayah Tabuk, walaupun tidak terjadi kontak senjata, karena musuh tidak muncul saat itu melawan pasukan Romawi, tapi tetap dikategorikan perang ini dengan nama perang Tabuk, karena Nabi sudah melakukan perjalanan untuk bertemu dengan musuh, tapi musuh yang tidak datang. Ini perang terakhir. Dinamakan juga dengan perang Zatul Usrah, perang yang sangat menyulitkan. Kenapa? Karena perang ini pertama jarak tempuhnya jauh. Yang kedua, musim panas. Cuaca saat itu sedang panas-panasnya. Bayangkan, perjalanan jauh, cuaca sedang musim panas, belum lagi sedang musim panen korma. Itu memberatkan sebagian sahabat untuk ikut keluar, karena saat itu korma sedang ingin dipanen. Kemudian yang keempat, yang menyebabkan perang ini disebut perang yang sulit, karena persiapan tidak maksimal. Persiapan ekonomi lagi tidak baik saat itu di Madinah. Maka perang ini disebut perang Zatul Usrah. Oleh sebab itulah ketika Nabi mengumumkan beliau akan melakukan perjalanan jihad fisabilillah, tapi karena perlengkapan yang minim, beliau menganjurkan sahabat untuk mengeluarkan sedekah semampunya. Apa saja yang mereka miliki, keluarkan. Yang punya harta dengan harta, yang punya makanan dengan makanan, apa saja yang mereka miliki silakan disedekahkan untuk keperluan jihad. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membawa uang yang begitu banyak, sehingga ketika Nabi ingin menerima uang itu dari Sayyidina Utsman, beliau buka gamis. Saking banyaknya uang yang digelontorkan oleh Sayyidina Utsman. Maka setelah itu Nabi bersabda, "Ma darra Utsman ma fa'ala ba'da hadza." Apapun yang dilakukan oleh Utsman setelah kejadian ini tidak masalah baginya. Artinya kalau Sayyidina Utsman berbuat jahat, berbuat dosa, tidak masalah, masuk surga. Setelah apa yang beliau berbuat di perang Tabuk, luar biasa sedekah besar-besaran yang dikeluarkan oleh Sayyidina Utsman. Belum lagi berupa kendaraan, uang, kendaraan itu dikeluarkan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Ada sahabat yang punya cuma 3 butir kurma, 3 butir yang mereka berikan. Ada yang punya 1 genggam gandum, itu yang mereka berikan. Jadi Nabi membentang selendang. Jadi siapa saja yang mau bersedekah, silakan letakkan di selendang tersebut. Berapa saja yang mereka miliki. Namun tentu kita ini kadang-kadang hidup di sini tidak lepas dari omongan wong. Tidak lepas dari ngomong. Ada wong-wong yang galak ngomongi, gawean wong lain. Kalau bahasa sekarang nyinyir kan, nyinyiri gawe wong. Itu gawean wong munafik dari zaman dulu itu. Jadi wong yang galak ngomentari gawean wong itu wong munafik, hatinya kotor. Jadi wong munafik mulai memainkan peran. Yang sedekah banyak dia omonginya riya. Yang sedekah banyak, wah riya ini pamer, nyari yai. Yang sedekah sedikit omonginya pelit. Mereka rewet tak sedekah, ngomongi wong, main ke peran. Turunlah ayat membela sahabat Nabi yang bersedekah banyak dan sedikit. Yang menilai itu keikhlasan mereka. Sudah Nabi bersiap untuk perang. Namun Nabi
menetapkan bahwa setiap orang itu harus memiliki kendaraan untuk ikut jihad. Tiga orang satu kendaraan bergantian. Tiga orang satu bergantian, karena perjalanan jauh. Jadi yang tidak punya kendaraan tidak boleh ikut jihad. Datang orang-orang fakir, datang orang-orang miskin yang tidak punya apa-apa, menemui Nabi SAW. Di antara mereka ada namanya Albah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Namanya Albah. Datang menghadap Nabi bersama rombongannya yang beberapa ikut. Bukan dewean dia, sama rombongan. Fakir loh, miskin loh, tak punya apa-apa. Nak sedekah tak katik yang dia bisa sedekahkan. Nak melok jihad tak katik kendaraan. Pengen melok jihad, pengen sedekah, apa daya, tak punya apa-apa. Datang menghadap Nabi. Kemudian minta izin kepada Nabi supaya diikut sertakan dalam jihad fisabilillah. Namun Nabi ngomong sama mereka, aku tak punya kendaraan yang bisa ngangkut kamu ni. Persiapannya minim, kendaraannya sedikit. Jadi aku tak punya kendaraan untuk bisa ngangkut kamu ikut berjihad fisabilillah. Apa yang terjadi? Saat mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Nabi SAW, memang ketika itu tak adunian. Mereka pergi meninggalkan Nabi. Wa a'yunuhum tafidu minad dam'i, dan air mata mereka berderai. Nyesel tak bisa melok jihad. Nyesel tak bisa melok jihad fisabilillah. Padahal mereka pengen kan. Padahal jihad itu salah satu kewajiban yang tidak disenangi. Kenapa? Karena berhadapan dengan kematian. Tapi mereka tahan datang. Padahal sudah dosa dah melok jihad. Tahan datang. Minta carikan kendaraan sama Nabi supaya bisa ngangkut mereka. Tak dapat kendaraan, balik nangis. Diabadikan cerita mereka ini dalam Al-Quran, surah At-Taubah. Wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Air mata mereka berderai karena sedih sebab tidak memiliki apa yang bisa mereka infakkan, sebab mereka tidak memiliki kendaraan untuk ikut jihad fisabilillah. Fakir, orang miskin, tapi berharap bisa sedekah. Akhirnya di malam hari, Alba tadi, sahabat Nabi SAW ini bangun di malam hari, sholat malam sesuai dengan yang Allah kehendaki. Tak tahu berapa bilangan rakaatnya, tak tahu berapa lama dia berdiri menghadap Allah pada malam itu. Lalu setelah dia sholat lama panjang, dia munajat sama Allah sambil menangis. Dia munajat sama Allah sambil menangis. Ya Allah, kata, sesungguhnya Nabi SAW telah menganjurkan para sahabatnya untuk bersedekah. Sementara engkau tahu ya Allah, aku tak punya apa-apa. Nabi menganjurkan sahabatnya untuk ikut berjihad dengan kendaraan masing-masing. Sementara engkau tahu ya Allah, aku tak punya kendaraan. Tak punya apa-apa untuk disedekahkan, tak punya kendaraan untuk mawa mereka berjihad fisabilillah. Akhirnya apa? Ya Allah, siapa be yang pernah nyakiti aku, nganggu pisiku, atau pernah mencaci makiku, atau menggunjingku tanpa aku ketahui, atau dia pernah makan harta aku dengan cara yang tidak engkau benarkan, aku sedekahkan semuanya untuk dia. Artinya tak aku tuntut dia di akhirat. Jadi kalau kita pernah ngomongi wong, siap-siap ada tuntutannya di akhirat, siap-siap. Kalau wong itu tak ridho, kita dituntut. Makanya berdosa dengan Allah dengan cara taubat bisa diampuni Allah. Tapi kalau berdosa dengan sesama harus ada penyelesaian. Kalau kita ngomongi dia dari belakang, harus kita minta halal. Aku pernah ngomongi kau dari belakang. Kalau dia tak nanya ngomongnya apa, tak sanjut tahu. Kalau dia ngomongnya apa, harus sanjut tahu. Kalau dia nanya tak sanjut tahu, kita tambah marah lagi. Kalau dia nanya, sanjut tahu. Kalau tak nanya, tak usah sanjut tahu. Minta maaf be, kosong-kosong. Kalau lebaran kan kosong-kosong. Harus gitu. Kalau tidak, tuntutannya masih di akhirat, di pengadilan Allah itu. Pengadilan yang sangat adil. Karena apa? Hakimnya Allah, yang nuntut adalah manusia, anggota tubuh, dan saksinya malaikat. Dah. Kalau pengadilan dunia banyak dimainkan, Kalau pengadilan akhirat tak kata bisa mainkan. Hakimnya Allah. Kalau dunia hakimnya bisa dibayar. Jaksanya ya anggota tubuh kita dewek, tak baca bohong. Atau wong yang nak nuntut kita. Kemudian saksinya malaikat. Sudah selesai. Itu kalau kita pernah ngomongi wong.
Nah ini Al-Badri ngomong, siapa yang pernah ngonjing aku? Siapa yang pernah ngambil harta aku dengan cara yang tidak benar? Aku ikhlaskan, aku tak tuntut, itu sebagai sedekah aku ya Allah, karena aku tak bisa sedekah. Itu munajat dia di malam hari sambil nangis. Sudah, besok pagi dia datang nemuin Nabi. Kumpulah sahabat tadi dengan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bertanya kepada sahabat-sahabat yang sedang kumpul, Ainal mutasaddiq Lailah, mana wong yang sedekah semalam? Kata Nabi, mana wong yang sedekah semalam? Sahabat yang dengar katik yang ngasuh kalau, karena semalam katik yang sedekah, katik yang bangkit, katik yang berdiri. Diulang Nabi 2 kali. Ainal mutasaddiq al-lailah, mana yang sedekah malam tadi? Al-Batini ngasuh kan, dia berdoa semalam kan, mensedekahkan harga dirinya yang pernah dimaki, fisiknya pernah disakiti, atau hartanya pernah diambil dengan cara yang tidak benar. Bangun dia. Apa kata Nabi? Sungguh Allah telah menerima sedekahmu. Senang dia. Tak bisa sedekah harta, sedekah harga diri. Sedekah pahala dengan wong yang pernah nyakiti kita. Sebab pahala dia tu jadi milik kita. Kita sedekah lagi, mbek lah lagi. Wong yang ngatur kita, pahalanya untuk kita. Habis itu kita balik lagi, mbek lah. Aku tak terima pahala dari kau. Jadi sedekahnya Alba itu luar biasa. Jadi yang nunjukkan hatinya hidup itu apa? Dia menangis karena tak bisa sedekah. Dia menangis karena tak bisa ikut jihad fisabilillah. Berarti hatinya hidupnya. Karena nyesel kalau tak sempat melakukan kebaikan. Seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim tadi. Tanda sehatnya hati, kalau seandainya ia ketinggalan wiridnya di malam hari dari baca Quran, ta'allama, dia merasa sakit, merasa perih dan merasa sedih dan menyesalinya. Nah, ini sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka adalah orang-orang yang hatinya memang hidup. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan lain Ibnu Qayyim pernah mengatakan, inna fi qada'i hawaijin nas ladzatan la ya'rifuha illa man jarrabaha. Sesungguhnya dalam memenuhi hajat orang lain itu ada rasa lezat. Memenuhi hajat orang itu ada kenikmatan. La ya'rifuha, yang tak diketahui, illa man jarrabaha, kecuali oleh orang yang pernah mencobanya. Kita tak tahu makanan itu lemak atau tidak kecuali setelah mencicipnya. Tak tahu gitu makanan itu lemak apa tidak kecuali setelah mencicipnya. Minuman itu lemak apa tidak kecuali setelah mencicipnya. Nah, dalam memenuhi hajat wong ada kelezatan yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang pernah mencobanya. Ada kenikmatan tersendiri nolong wong tu, memenuhi hajat wong tu, ada kenikmatan tersendiri di dalamnya. Fa'malil khair, kata beliau, lakukanlah kebaikan meskipun engkau anggap kecil, karena engkau tidak tahu dengan amal baik apa kau masuk surga. Lakukan kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak tahu dengan amal baik yang mana kau masuk surga. Karena kadang-kala ada amal yang kita anggap sepele, ternyata amal itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Allah meridai kita, Allah merahmati kita karenanya, Allah ampuni dosa kita, kemudian masuk surga. Jadi diriwayatkan bahwa ada seorang yang bermimpi temannya, temannya setelah dia mati. Kemudian dia bertanya dengan kawannya tadi, ma fa'alallahu bik, bagaimana kabar kau setelah mati? Kejadian yang seperti ini, mimpi ketemu wong yang sudah mati, kemudian nanyakan kabarnya, banyak. Sampai-sampai ada kitab khusus tentang ini. Kitab khusus tentang orang-orang yang ditemui dalam mimpi setelah mati, kemudian ditanya kepadanya, apa yang Allah perbuat kepadamu? Ada kumpulannya, saking banyaknya. Nah, ditanya oleh kawan, apa yang Allah perbuat kepadamu setelah mati? Dijawab oleh kawannya, ghafarali, Allah ampuni aku. Sebabnya sepele. Sebabnya suatu hari ketika aku sedang berjalan keluar dari masjid, aku melihat seorang perempuan yang sedang membawa barang yang kelihatannya ia itu kesulitan dalam membawanya. Lalu aku bantu, aku bawa ke sampai ke tempat yang dia tuju. Dan ternyata itulah yang membuat Allah ampuni dosa. Ngawak barang sepele, tak duga gitu. Mungkin kita menduga tahajudnya mungkin, atau sholat-sholat sunnahnya, atau puasa-puasa sunnahnya, atau birrul walidainnya.
ternyata ngawak ke barang, ada nilai pahalanya, ternyata Allah ridhoi dan menyebabkan dia dapat ampunan dan masuk surga. Nganter wong ketemu di jalan, melok, kita kan tak sejalan, tak apa-apa nanti sian ini, boleh pahala, bisa jadi masuk ke surga. Cuman nganter kan, nengok ada orang nak naruh barangnya di motor berat, kita taruh kan, boleh pahala, boleh pahala, boleh pahala. Luar biasa. Numpangi wong, banyak pahala yang kadang-kadang kita anggap sepele, tahu-tahu menjadi sebab masuk surganya seseorang. Nabi SAW bersabda, Ra'aitu rajulan. Sering ini hadis ini, tahu kalau gitu. Ra'aitu rajulan, aku melihat seorang laki-laki. Kata ulama, mungkin Nabi melihatnya dalam mimpi, atau mungkin Nabi melihatnya secara langsung karena Allah buka hijab. Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah yatana'am. Aku melihat seorang laki-laki bersenang-senang di dalam surga. Fi syajaratin, karena sebab sebuah pohon qata'aha yang dia potong ala zahri tariq, yang ada di tengah jalan. Nyingkir ke pohon yang menghalangi jalan, menyebabkan laki-laki ini masuk surga, kata Nabi SAW. Bayangkan, nyingkir ke, ada nilai pahala, tahu-tahu itulah yang membuat dia masuk surga. Melihat benda-benda yang bisa berbahaya di jalan, kita singkirkan, ada pahalanya. Tapi kita tidak tahu amal yang mana yang menyebabkan kita masuk surga. Wong ini nasibnya masuk surga karena nyingkirkan pohon yang berduri yang ngalangi jalan. Wong tadi masuk surga gagang ngewangi ibu-ibu ngawak barang yang berat. Boleh jadi ada yang masuk surga karena nganter wong yang lupa jalan di mana tempat dia tinggal, nunjuk tahu jalan. Boleh jadi wong masuk surga gagang melok nyebrangkan wong yang kebingungan nyebrang jalan. Boleh jadi dia masuk surga gagang nonton wong buta. Boleh jadi dia masuk surga dengan hal-hal kecil yang lain yang tidak dia duga. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Maka jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun, karena boleh jadi amal itulah yang menyebabkan seorang masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, itu pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Bayangkan, ada seorang perempuan masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Bagaimana kalau yang diinjak minum manusia? Bagaimana kalau yang dikenyangkan itu manusia? Nginjuk makan hewan baik itu pahala, apalagi nginjuk makan manusia yang kelaparan, lebih besar lagi pahalanya, lebih besar lagi. Jadi kalau kita pengen masuk surga, cara-cara untuk ke sana tuh banyak. Kata Rasulullah, al-jannatu aqrab ila ahadikum min syiraki na'lih. Surga itu lebih dekat kepada seorang di antara kamu melebihi dekatnya tali sendal untuk naruh jari kita supaya bisa kita pakai. Dulu orang Arab mengibaratkan sesuatu yang dekat itu dengan apa? Tali sendal itu. Jadi kalau mereka nak mengibaratkan sesuatu yang dekat itu biasanya dengan menggunakan istilah tali sendal. Jadi surga itu lebih dekat kepada seorang di antara kalian melebihi dari dekatnya tali sendal itu. Pagak nian. Tinggal kita begalak melangkah ke dalamnya. Itu sebabnya ada banyak cara untuk masuk surga. Kita wuduk dengan sempurna di malam hari, melindungi kita dari api neraka. Kalau tak masuk neraka, pasti masuk surga. Cuman gara-gara wuduk. Cuman gara-gara wuduk. Puasa 1 hari karena Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari neraka sejauh 70 tahun. Surga lagi. Jalannya kita di malam hari, di subuh hari menuju mushola, menuju masjid, itu menjadi jalan yang akan menghubungkan kita ke surga Allah SWT. Jadi ada banyak cara untuk kita bisa masuk surga. Tapi wal'iyazubillah, kalau seandainya kita tak galak melangkah ke jalan yang parah ini, malah mundur ke belakang, ngembek ke jalan yang lain. Namun Nabi bersabda juga, wan naru aqrabu ila ahadikum min syirakin na'li. Siapa weh? Neraka juga parah sama kita. Sebagaimana surga tu parah dari kita, neraka juga parah. Sebagaimana ada orang yang masuk surga karena amalan yang sepele, kadang juga ada yang masuk neraka karena amalan dosa yang sepele, dianggap sepele.
Intinya apa? Berhati-hati. Tidak meremehkan amal baik yang kecil, juga tidak meremehkan amal buruk yang kecil. Karena dikhawatirkan itu yang menjadi sebab seorang masuk neraka Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kembali kepada perkataan Ibnu Qayyim tadi, dalam membantu orang lain ada kelezatan yang tidak dirasakan kecuali oleh orang yang pernah mencicipnya. Bayangkan ada wong menghabiskan umurnya untuk nolong wong. Untuk nolong wong. Ada di Kuwait namanya Syekh Abdurrahman As-Sumaid. Bukan jamaah, bukan bin Smith, Ami Alwi, bukan. As-Sumaid kelahnya. Pakai al. Seorang berkebahasaan Kuwait. Dokter. Dokter. Tapi sejak awal dia ngambil jurusan kedokteran, ngapa? Pengen membantu orang-orang yang sakit yang tidak punya biaya untuk berobat. Dokter, profesi apapun kita, profesi apapun bisa menjadi ladang surga kita. Bisa jadi ladang kebaikan. Asal kita gunakan untuk mantu wong. Apalagi dokter. Apalagi dokter. Karena pasti ada orang yang sakit yang ingin berobat, kadang-kadang mereka tu tak punya biaya. Akhirnya tak berobat. Akhirnya kehilangan nyawa. Karena sebab berobat dengan dokter ini dengan biaya yang minim, nyawanya terselamatkan. Berarti nyelamatkan nyawa, luar biasa. Jadi sejak awal dia ngambil fakultas kedokteran untuk apa? Membantu orang-orang yang tidak punya biaya untuk berobat. Di mana? Di Afrika sana. Negara miskin. Benua yang penuh dengan kesulitan. Jadi setelah beliau lulus bekerja di rumah sakit, kemudian pindah ke Afrika. Pindah. Padahal tinggal di Kuwait. Kurang apa? Tahan pindah ke Afrika. Negeri asing. Belum lagi orang-orangnya kadang-kadang ada yang radikal tadi. Ada yang ekstremis. Kan tidak lebih bening daripada banyak sungai musik itu. Butek. Ada genangan-genangan banyu itu diminum oleh anak-anak di sana. Ada kodoknya, dijinguknya ditayang, diminum. Kata yang meliput, kita di sana jangankan buat minum, buat nyuci mobil lagi nandak banyak ini. Di sana karena kekurangan air bersih, tahan minum banyak itu. Alhamdulillah. Jadi beliau membantu mengadakan 8.000 lebih sumur, bayangkan. Bor dengan biaya untuk membantu orang-orang di Afrika. Alangkah besar pahalanya. Kalau ngenjuk anjing minum masuk surga, bagaimana dengan ngenjuk ribuan bahkan jutaan wong minum karena sumur tadi. Sekolah-sekolah ribuan, masjid-masjid ribuan beliau dirikan. Suatu hari diceritakan ketika beliau ingin membawa beberapa anak-anak di Afrika itu untuk dikarantina, dididik supaya menjadi orang yang sukses, dipilihlah beberapa anak. Tiba-tiba ada si kok ibu yang nangis-nangis minta agar anaknya dibawa. Tapi tidak dibawa. Beliau ini sambung rombongan. Akhirnya beliau bertanya dengan rombongan, ngapa tidak dibawa anaknya? Ngapa ibu itu? Dia minta agar anaknya dibawa bersama anak-anak ini. Sementara anaknya itu masih kecil, sakit pula parah. Daripada kita ngembe anak ini yang sudah sakit, lebih baik kita ngembe yang lain, prioritaskan yang sehat-sehat untuk kita didik daripada ngembe yang sakit nih. Akhirnya didekati oleh Syekh Abdurrahman tadi. Ditanya ibu tadi. Kemudian itu kami tidak bisa bawa dia. Tapi kami akan menjamin biaya hidup dia. Berapa yang dibutuhkan sehari-hari untuk menghidupi anak ini. Dan kuagung. Disebutlah nominal duitnya. Kata Syekh Abdurrahman ya. Ternyata duit yang dia sebut untuk biaya hidup sehari-hari dia tidak lebih dari harga minuman soda di tempat kita aja. Dengan Coca-Cola itu. Berapa ribu itu? Tidak lebih dari itu. Untuk biaya hidup sehari itu. Seharga minuman soda. Jadi memang betul-betul sulit. Kadang-kadang kita ketemu wong yang ngeluhkan kondisi ekonomi yang sulit. Memang sekarang kan ekonomi sulit kan? Karena corona ini. Tapi ngeluhnya itu berlebihan kadang-kadang. Ya Allah, ngapalah keadaan aku cak inian. Anak aku dua. Gawian belum ada. Dan sebagainya lah. Ngeluhkan keadaan dia. Wih, tak nyengok. Wong sana lebih sagu lagi. Anak inilah sagunya lah parah. Sudah kata Syekh Abdurrahman, ini cek, dicairkan suruh kawannya untuk setahun. Age bu, kalau butuh lagi, gagi baik kawan aku. Berapapun dan kapanpun butuhnya, tinggal gagi kawan. Selesai. Berjalan tahun, belasan tahun, saat beliau sedang berada di kantornya, datang stafnya ngomong, ada ibu-ibu yang nak ketemu lah berapa hari ngari, pengen ketemu.
silakan masuk. Masuk ibu tadi. Ngawak budak lah, bujang. Bagus perawakannya. Ngomonglah ibu tadi, wahai Syekh, ini anak aku. Namanya Abdurrahman. Dia hafal Quran. Lah bisa bahasa Arab. Dia punya cita-cita ingin menemani kau dakwah di Afrika. Oh, Masya Allah, Syekh tadi. Sekarang dia pengen baca Quran di hadapan kau. Baca Quran, bagus yang bacanya. Setelah selesai, ibu itu ngomong, tahu tak Syekh, siapa anak ini? Siapa ni? Itu anak yang kau tolong dulu nah. Anak yang kau tolong dulu, yang sudah sekarat, kemudian kau beri biaya hidup. Inilah anaknya. Aku namakan dia dengan nama kau. Aku namakan dia dengan nama kau. Syekh tadi dengar kabar itu, langsung tersungkur dia. Langsung tersungkur, sujud syukur sama Allah. Ya Allah, karena duit yang tak seberapa bagi kami bisa ngidup ke dia. Karena duit yang seberapa yang kami keluarkan, sahaga minuman tadi, bisa ngidup ya anak ini sehingga jadi orang hebat. Berkat anak ini bakal banyak wong yang masuk Islam karena dakwanya. Karena wong dewek, wong Afrika dewek. Jadi dakwanya lebih kena. Yang sepele tadi, duit yang kita keluarkan sepele tadi, tahu-tahu ngidup iwong. Jadi ku wong hebat. Wala tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jadi jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan. Kadang-kadang kita anggap sepele, nginjak duit 1.000, sepele gitu. Bisa jadi 1.000 itu lebih berharga bagi dia daripada kita. 5.000, jangan pernah. Kita tak tahu di mana Allah meletakkan itu. Inna fi qada'i hawaijin nas. Jadi dalam memenuhi hajat wong itu ada kelezatan la ya'rifuha illa man jarabaha. Senang-senang be dia tinggal di negara yang tandus, panas, tertinggal, tapi biasa-biasa be. Ngapa? Ada kenikmatan yang dia rasakan dalam membantu orang lain. Kalau pengen tahu mana rasanya, cuba supaya kita tahu dewek. Supaya kita tahu dewek. Pernah kita ceritakan seorang namanya Ahmad ibnu Miskin. Namanya Ahmad Miskin. Dulu wong saro nian. Sampai-sampai untuk makan keluarga dak kati. Wong saro. Anaknya kelaparan, bininya kelaparan. Duit dak kati, makanan dak kati. Akhirnya dia memutuskan nak jual rumah belah. Duitnya kemudian dipakai untuk kontrak. Sisanya buat biaya hidup. Kadang-kadang itu kan solusi akhir wong tu. Jual biaya rumah kita. Kita ngontrak, duit sisanya buat biaya hidup. Selebihnya kita serahkan Allah. Jadi beliau keluar niat jual rumah, keliling nyari wong. Kalau ada yang ditemui pacak beli rumahnya. Ketemu kawannya. Ngawak roti kawan tadi. Ngawak roti. Nanya, ngapa kau keluar di jam cak ini? Ngomonglah dia, lagi sulit. Makanan tak katik di rumah. Anak-anak sudah lapar. Aku berniat nak jual rumah. Kata kawannya tadi, kawan. Nah, roti ni ambil lah kau. Bawa balik. Tunjuk anak dan bini kau. Senang dia. Lapar kan sudah rumah tu. Bawalah roti tadi. Di jalan ketemu seorang wanita dengan 2 anak. Sikok anak. Oh, ni. Dicegatlah. Ngawaslah betina tadi roti tu. Cak pengen nian. Diawasinya roti tu. Akhirnya tinggal dia ngomong, aku seorang janda. Dengan anak ini. Kami belum makan berapa hari sudah. Sudi kau menolong kami yang kelaparan ini. Kata Ahmad Miskin, ketika kejadian seakan-akan Sugo itu turun ke dunia kemudian nawarkan dirinya untuk aku. Lajulah, tolonglah betina ini, ambillah Sugo. Itu yang beliau rasakan. Tapi terpikir, anak-anak di rumah lapar. Jadi dilema ni. Tapi akhirnya beliau lebih mendahulukan perempuan tadi. Nah, baiklah. Walaupun di rumah aku ada orang yang juga membutuhkan ini seperti kau. Balik. Bingung lagi nah kau. Nak jual rumah lagi laju. Niat jual rumah tadi balik lagi. Tahu-tahu saat dia nyari orang tak ketemu, tersendai kesel siang hari tu. Sebuah dinding rumah. Kawan yang tadi nginjek roti lewat. Memang nyari dia nian. Kalau tadi ketemuan kan? Kita pernah cerita ni kan? Ketemu nian. Wahai Ahmad, senang nian bawaannya. Wahai Ahmad, ada apa? Ada orang datang dari Khurasan, bawa barang banyak nian. Dia nyari seorang yang namanya Ahmad. Bapaknya namanya Miskin. Miskin bapaknya itu. Namanya be. Ada apa emangnya? Katanya barang ini punya anaknya. Anaknya Miskin tadi kan? Bener-bener be. Iya. Ketemulah dia. Akhirnya yang tadi ngomong, iya aku ni dulu rekan bisnis abah kau. Pernah berangkut di sini, kemudian ada duit abah kau, aku bawa terbawa. Aku putar dagang. Berhasil. Maju. Ini yang bawa ini
Itu hasil duit yang kau bawa dari duit bapak kau. Abangnya lah meninggal. Ini milik kau. Yang tadi rumahnya kata apa? Penuh dengan harta. Jalan keluar dari Allah Ta'ala. Penuh dengan harta. Akhirnya dengan harta ini dia berusaha. Dia bertekad untuk buat baik sama orang. Karena dia pernah saro dulu. Jadi dia kadang-kadang sedekah itu ribuan dinar sekali. Banyak miliaran macam gitu. Sedekahnya tadi. Akhirnya dia rasa kagum dengan dirinya. Oi, dulu aku saro, sekarang pacak sedekah aja dia. Kagum dewek. Nah, itu kadang manusia tu kan. Dulu saro aku, sekarang macam ini, pacak sedekah miliaran. Kagum dia. Tiba-tiba malam mimpi dia. Kiamat. Mimpi kiamat. Dihisap kalau manusia kami dan kumpul. Dipanggil sikok-sikok nama tu untuk menghadap Allah. Dihisap. Tibalah nama dia dipanggil. Ahmad bin Miskin. Maju dia. Ditimbang amalnya. Sedekahnya 1 miliar. Tidak bergerak timbangan itu. Buruknya masih berat. Amal yang lain, sedekah-sedekah dia, solat dia, tak bergerak. Buruknya yang tetap berat. Akhirnya gugup ni, nak celaku aku je. Sebab kalau amal buruk yang berat, pasti nak aku kan. Gugup dia. Malaikat tadi diskusi, masih ada tak amal dia yang akan ditimbang? Masih. Tak bergerak juga. Akhirnya masih ada tak? Masih. Apa dia? 2 potong roti. Nah, 2 potong roti. 2 potong roti itu. Tapi dia fikir kalau yang miliaran itu beda bergerak, apa lagi cuma 2 potong aja dia. Fikir dia macam itu. Celakonin aku. Celaku aku jadi. Akhirnya sebab letak ke? Diletakkan 2 potong roti tadi. Bergerak timbangan tadi. Kemudian pahala tetesan air mata wanita tadi yang bahagia karena dia tolong, pahala nolong tadi ditaruh lagi. Lebih berat lagi sehingga kebaikannya mengalahkan keburukannya. Ternyata dia selamat karena 2 potong roti. Karena saat dia mensedekahkan 2 potong roti tadi, tak kata ujubnya, tak kata bangga dirinya, tak kata hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya. Tapi saat dia sedekah banyak, kagum dia. Ngasih hebat, wah hebatnya aku. Pacak sedekah banyak. Dulu tak pacak. Tapi pas dia sedekah 2 potong itu benar-benar tulus, pengen nolong wong nian, sehingga itulah yang Allah terima, kemudian memberatkan timbangan amal. 2 potong roti. Nginjuk makan wong, nginjuk minum wong. Kita ngawak minum di jalan, temu wong, ngawak gerobak itu kadang banyak kan? Jalan-jalan besar kan banyak kan? Kita nginjuk minum. Banyak es pula. Habis kita tinggalkan. Bisa jadi itu yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Apalagi tambah nasi padang, tambah besar lagi pahalanya. Siang-siang tu kan? Atau kita malam lagi jalan tu dengan cuaca ini misalnya, anaknya ada yang kecil, kita unjuk selimut, unjuk jaket untuk menghangatkan tubuhnya. Pahala itu tidak biasa. Mungkin ada di antara kita yang sengaja kelilingnya nyari-nyari macam itu untuk unjuk-unjuk tu. Nilai pahalanya besar. Tidak bisa dianggap sepele. Tapi kalau seandainya di antara keluarga kita ada yang macam itu, keluarga dulu didulukan. Keluarga dulu, cari keluarga kita yang sarau misalnya, yang kesulitan ekonominya, bantu sebisa kita, nyenengkan wong. Dalam hadis Nabi bersabda, ahlul jannah salasa, penghuni surga itu 3 kriterianya. Nah, salah satu di antaranya, rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzikruba wa muslim. Seorang laki-laki yang penyayang, hatinya lembut, suka membantu kerabat dan kaum muslimin. Kerabat dulu. Kalau kita tahu kerabat kita susah di tengah-tengah krisis ini, bantu mereka, senangkan mereka, penuhi hajat mereka. Cari tahu kekurangan mereka itu apa, kesulitannya apa. Katik beras, unjuk beras. Sarung beli gas, unjuk gas. Listrik tidak terbayar, bayari. Kalau kita mampu, nilai pahala luar biasa. Ada kelezatan di situ. Ada kebahagiaan kalau kita bisa bantu. Ada kebahagiaan. Orang yang paling bahagia adalah orang yang suka membahagiakan orang lain. Itu orang yang paling bahagia. Jadi kalau kita lagi sumpuk-sumpuk, tak lemak-lemak perasaan, pengen hilang perasaan sumpuk tadi, cuba kita buat orang tersenyum, buat orang senang. Pasti senang yang dia rasakan akan merembet kepada kita sehingga kita pun meluk senang. Memang itu al-jaza' min jinsil amal. Karena pahala itu tergantung dengan jenis amal. Jadi seperti itu. Menolong wong pahalanya besar. Tapi nak tahu pahala nolong wong yang lebih besar lagi. Nolong sebelum diminta. Nolong sebelum wong yang butuh itu meminta pertolongan kepada kita. Itu yang jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritakan bahwasanya Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala pernah didatangi wong yang berhajat sama beliau, berhajat. Datang namanya beliau, aku punya hajat. Bisa tak kau bantu aku?
Kata beliau, bisa. Balik beliau. Kemudian beliau penuhi hajat orang tadi. Setelah itu beliau masuk rumah lagi. Nangis beliau. Masuk rumah lagi nangis. Bininya nanya, ngapa kau ni nangis? Kau ni ngapa nangis? Kata dia tadi ngomong, tadi ada dulu aku minta bantuan. Kemudian aku bantu. Ngapalah aku tak bantu dia sebelum dia minta bantuan? Tega aku dengan dia. Kalau kita ni kadang-kadang malu nak minta bantuan tu. Malu. Tapi kalau terdesak, akhirnya kita buang rasa malu itu. Kita beranikan minta tolong. Yang lebih malu lagi kalau kita minta tolong tak ditolong, malu lagi ni. Lebih malu lagi kan? Lah minta tolong tak ditolong. Beliau lah sudah nolong, nangis. Kita yang mau minta tolong kita tak tolong, tak nangis, kita tahu gitu, lega kalau gitu. Apalagi kadang-kadang dendam gitu dengan itu. Dulu kau tak mantu aku dan sebagainya. Nangis beliau. Gagal tak bisa mantu. Gagal mantu, gagal wong itu minta tolong terlebih dahulu. Jadi, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau kita pengen masuk surga banyak caranya. Intinya jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun yang kita mampu, karena boleh jadi amal itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala gampangkan langkah kaki kita menuju surganya. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita dari api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi anana qatarabna wa anana asrabna ala ladha ashrabna fatub tasiri kulli hawba wasturana awradina lawati wa wili walidina wal ali wal ikhwani wa kullu ma'abba amin ya rabbi isma sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi إدادة الشصب والحمد لله في البدء والتناهي. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim.